Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di atas langit, dua aliran cahaya dengan cepat terbang keluar. Dan dalam sekejap mata, mereka menghilang ke langit yang luas. Beberapa orang dari Tanah Suci yang berkumpul di bawah puncak gunung masih terkejut. Gadis suci di hati mereka secara terbuka diculik dengan cara seperti ini. Aku ingin tahu kejadian apa yang bisa dibuat oleh makhluk kecil ini dari sini. Terdengar tawa kecil dan sosok seorang awam Tiangsi perlahan menghilang di puncak gunung. Puluhan mil jauhnya dari kota suci. Lepaskan aku. Sebuah suara yang sedikit malu terdengar, menyebabkan wajah cantik Liu Fei memerah dan tubuh halusnya sedikit meronta. Hehehe, biarkan aku memelukmu lagi. Chu Guangxing menyeringai, tangannya yang melingkari pinggang Liu Fei menjadi sedikit lebih erat lagi. Wanitaku semakin cantik. Dia menatap wajah pemalu dan cantik itu dan berbisik di telinga Liu Fei. Mendengar ini, hati Liu Fei melunak dan dia menyerah pada perjuangannya dan membiarkannya Chu Guangxing memeluknya dengan erat. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi. Chu Guangxing menyesap aroma tubuh yang samar dan berkata perlahan. Liu Fei memutar matanya ke arahnya, lalu bertanya dengan genit. Kapan saya melarikan diri darimu? Chu Guangxing terkekeh dan berkata pelan. Bukankah dua kali jika yang pertama dihitung? Setelah mendengar ini, Liu Fei terdiam. Tapi mau tidak mau dia merasakan sedikit rasa manis di hatinya. Dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari depan. Sepertinya kedatangan kami benar-benar tidak beruntung. Dan kami benar-benar mengganggu kalian berdua. Ekspresi Chu Guangxing dan Liu Fei berubah secara bersamaan. Mereka melihat ke atas, melihat ke kejauhan, dan melihat tiga sosok hitam terbang dengan cepat. Seorang lelaki tua dan lelaki parubaya datang. Orang-orang dari Gunung Buddha. Liu Fei memandangi dua pria parubaya yang mengenakan jubah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Siapa orang ini? Mata Chu Guangxing berkilat. Dia menatap lelaki tua terakhir dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena dia merasakan aura menakutkan yang luar biasa dari tubuh orang tersebut. Aura ini begitu kuat, bahkan melampaui aura yang ada di puncak alam 9 kuali. Karena Zotian, begitu pemikiran ini muncul, hati Chu Guangxing tenggelam. Namun dia segera menemukan bahwa meskipun aura lelaki tua itu sangat menakutkan, masih ada celah antara dia dan praktisi Rana Zotian yang sebenarnya. Setengah langkah menuju Rana Zotian. Wajah Chu Guangxing serius. Bagaimana orang sekuat itu bisa muncul di sini? Hahaha, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hyohun, tetua agung dari Istana Iblis Hitam. Orang tua itu tersenyum tipis saat melihat ekspresi Chu Guangxing yang berubah. Mendengar ini, hati Chu Guangxing tiba-tiba tenggelam dan wajahnya menjadi dingin. Sampai saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa lelaki tua di depannya adalah orang yang dikirim oleh alam iblis hitam untuk menyegatnya untuk membunuhnya. Hentikan gadis itu, aku akan menangani anak ini. Hyohun memandang dua pria lainnya dari Gunung Buddha dan berkata sambil tersenyum. Kakak Hyo, jangan khawatir. Dia hanya seorang gadis kecil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kedua pria dari Gunung Buddha itu menyeringai saat menatap Liu Fei dengan mata penuh kekaguman. Wanita ini sangat cantik. Sungguh membuang-buang sumber daya untuk mengikuti pria seperti itu. Bisakah kamu menangani dua orang di ranah juding tingkat 9? Mendengar ini, Liu Fei tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa lagi, tapi berinisiatif menyerang dua orang dari Gunung Buddha.
Hehe, si kecil yang cantik, biarkan aku bermain denganmu. Melihat Liuve berinisiatif menyerang, kedua pria dari Gunung Buddha itu tersenyum jahat. Mata cantik Liuve dingin. Dia memegang tangan halusnya dengan lembut, dan gelombang aura samar menyebar dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Hyohun segera menoleh untuk melihat ke arah Cukuangseng dan berkata dengan mata yang muram, "Seorang junior yang baik, tapi dia terlalu bodoh untuk menyinggung bahkan alam iblis hitam kita." Cukuangseng menyeringai saat mencibir. "Aku baru saja membunuh beberapa anjing di alam iblis hitam, tapi aku benar-benar memaksa seekor anjing tua keluar. Kamu bajingan kecil, kamu sedang mencari kematian." Hyohun berteriak keras, dan sosoknya langsung melesat keluar. Seorang junior yang hanya berada di alam 9 kuali tingkat 8, berbicara begitu kasar padanya. Tangannya berubah menjadi seperti angin, dan cahaya biru es mengembun dengan cepat, berubah menjadi tombak es besar tepat di depannya. Tombak ditutupi dengan garis-garis es dan udara dingin yang sangat tajam dan menakutkan keluar darinya. Hyohun menampar salah satu ujung tombak es dengan telapak tangannya, dan tombak es itu segera melesat, bergegas menuju Cukuangseng seperti kilat. Udara meledak, dan gelombang udara dahsyat menyapu, langsung mengguncang bumi di bawahnya. Cukuangseng mengangkat kepalanya, dan pupil matanya yang gelap memantulkan tombak es yang melesat dengan cepat. Udara di sekitar membeku saat ini, berubah menjadi lapisan es padat. Hehehe, aku khawatir kekasih kecilmu mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya kali ini. Kedua pria dari Gunung Buddha itu mencibir. Mata jahat mereka tertuju pada tubuh indah Liuve, dan ada api yang kuat di mata mereka. Kecantikan seperti itu benar-benar membuat bocah kecil itu ketiban rezeki. Mata cantik Liuve menjadi dingin. Dia mendengus dan langsung menyerang mereka berdua. Di sisi lain, Cukuangseng menarik nafas dalam-dalam, dan tangannya berubah menjadi bayangan di udara terus berubah. Langit telah berubah menjadi eksekusi dilaksanakan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba memotong telapak tangannya. Cahaya hitam gelap keluar berdampak seperti kilat. Saat berikutnya, terjadi bentrokan hebat dengan tombak es. Dalam sekejap, gelombang kejut yang mengerikan mengamuk, memicu gelombang udara yang dahsyat. Dalam waktu kurang dari setengah napas, di bawah serangan tombak es, cahaya hitam pekat segera meledak dan berubah menjadi titik cahaya di seluruh langit. Begitu dia memikirkan hal ini, dia mengarahkan jarinya ke antara alisnya, dan cahaya terang langsung meledak, berubah menjadi teratai besar perak yang membentang di langit. Di dalam teratai, gelombang kekuatan dahsyat mengamuk, menahan udara dingin dari tombak es. Udara yang awalnya membeku di sekitarnya benar-benar hancur pada saat ini. Berubah menjadi kristal es yang melesat ke bawah, langsung menembus batu besar itu. Kekuatan badai ruang semu tingkat emas didorong hingga ekstrim olehnya pada saat ini. Kekuatan mengerikan seperti itu akan sulit ditangani bahkan oleh praktisi Rana Puncak Kyuding. Saat berikutnya, teratai perak meraung dan bertabrakan dengan tombak es yang terbuat dari es. Dalam sekejap, cahaya perak yang ganas dan udara sedingin es seluruh langit berdampak secara gila-gilaan. Dan cahaya terang muncul separuh langit. Namun, dia masih meremehkan kekuatan Rana Zotian setengah langkah. Ketika udara dingin yang menyenangkan mengamuk, teratai perak bergetar hebat dan akhirnya menyusut secara bertahap, lalu berubah menjadi berukuran setengah kaki dan melesat ke belakang. Tombak es yang telah kehilangan daya tahannya menembus langsung melalui gelombang udara yang deras, mengunci Cukuangseng seperti tombak kematian yang mengancam jiwa. Hati Cukuangseng langsung bergetar. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan nafas dingin seperti kematian menyelimuti tubuhnya. Dia tahu jika dia terus menggunakan metode biasa, dia mungkin akan binasa di sini. Jadi, dia pasti jadi gila.
Tombak es melesat dengan cepat, dan udara dingin yang mengerikan mengamuk, membuat kulit Cukuangseng sangat perih, seolah-olah telah dipotong dengan pisau. Saat berikutnya, sesosoknya bergetar, meninggalkan bayangan dan menghilang dalam sekejap. Tombak es datang menembus bayangan di tempatnya, menghancurkannya menjadi titik cahaya di seluruh langit. Mata Hyohun suram, anak ini cukup cepat, dan bahkan dia mampu menghindari serangannya. Tapi, coba aku lihat berapa kali kamu bisa bersembunyi. Dia melambaikan lengan bajunya, dan udara dingin yang menakjubkan menyebar. Langsung di udara, berubah menjadi tombak es yang lebat, gelombang nafas yang menakutkan melonjak dan keluar. Saat berikutnya, Hyohun bertepuk tangan. Tombak es yang tak terhitung jumlahnya segera meledak, memborbardir Cukuangseng dengan kekuatan yang luar biasa. Bayangannya meledak, dan Cukuangseng mendorong kecepatan gerakan hantu hingga ekstrim, menghindari serangan tombak es berulang kali. Namun, penghindaran semacam ini tidak dapat menghindari semua serangan. Ketika salah satu tombak es ditembakkan, luka kandas segera merobek lengannya, dan darah merah cerah mengalir darinya. Kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu bersembunyi, teriak Hyogon dengan tajam, dan tombak es yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan tiba-tiba bergetar, dan akhirnya meledak dengan hebat. Semburan ke udara dingin yang mencenangkan menyapu, membekukan puncak-puncak gunung di sekitarnya. Wajah Cukuangseng menjadi serius. Dia melihat ke atas ke langit dan melihat lonceng es besar muncul di arus deras. Di atas jalan raksasa, udara dingin melonjak, memancarkan cahaya perak dan seperti tidak bisa dihancurkan. Ekspresi Hyohun dingin dengan lambaian tangannya, lonceng es raksasa dengan cepat jatuh dan menyelimuti Cukuangseng. Lonceng es raksasa jatuh dan seluruh bumi bergetar. Cukuangseng yang berada di dalam hampir membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tidak jauh dari situ, Liu Fei melihat Cukuangseng terperangkap oleh lonceng es raksasa, dan wajah cantiknya menjadi sangat jelek. Namun, dua pria kuat dari Gunung Buddha menghentikannya. Tidak peduli seberapa cemasnya dia, itu tidak ada gunanya. Kali ini sungguh merepotkan. Di dalam lonceng raksasa, Cukuangseng melihat dinding lonceng biru es di sekelilingnya dengan ekspresi serius. Dia merasakan bahwa lonceng es raksasa itu begitu kokoh, sehingga dengan kekuatannya saat ini mustahil untuk menghancurkannya. Sekarang, aku membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Mata Cukuangseng berkedip. Pada saat tertentu, dengan sebuah pemikiran di benaknya, dia langsung memanggil teratai perak. Dia menatap teratai perak dan ekspresi kegilaan perlahan muncul dari dalam matanya. Dalam situasi kematian seperti ini, dia hanya bisa menggunakan taktik yang berbahaya. Cukuangseng menarik napas dalam-dalam dan ekspresi tekad muncul di matanya. Kemudian dia membuka mulutnya, menyedot teratai perak langsung ke dalam mulutnya. Pemandangan menakjubkan ini disaksikan oleh dua orang kuat dari Gunung Buddha. Segera mata mereka menunjukkan kengerian. Keduanya menatap Cukuangseng dan berseru kaget. Apakah anak ini gila? Beraninya dia menelan badai ruang semu tingkat emas dengan paksa ke dalam perutnya. Badai luar angkasa dimurnikan, masih mengandung kekuatan kekerasan. Dalam keadaan normal, itu hanya dapat dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Dan tidak ada yang berani menahan kekuatan kekerasan tersebut dalam tubuhnya sendiri. Wajah cantik Liu Fei juga berubah drastis. Tapi karena kepercayaan pada Cukuangseng, dia hanya bisa menekan gejolak di hatinya dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi dua pria dari Gunung Buddha. Jauh di langit, wajah Hyokun penuh senyum ngejek. Anak ini sangat ketakutan, sehingga melakukan hal yang bodoh untuk mencari kematiannya sendiri. Di dalam lonceng es raksasa, Cukuangseng terus mengaum. Wajahnya penuh kesakitan.
Garis perak keluar dari bawah kulitnya, langsung merobeknya, memperlihatkan tulang putih yang padat, dan darah merah cerah menyembur keluar darinya. Tidak hanya itu, meridian di tubuhnya terus-menerus berputar di bawah pengaruh kekuatan kekerasan, seolah-olah akan putus. Ah, Cukuang Seng yang berlumuran darah meraung sekuat tenaga. Rasa sakit yang hebat menyerbu pikirannya, hampir membuatnya ingin pingsan. Bodoh sekali mencari kematian. Hyokun menyilangkan tangan di depan dadanya, menatap sosok yang mengaum di bawah dan berkata dengan wajah sinis, "Sekarang menarik. Awalnya saya ingin menjebak anak ini sampai mati, tapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkannya. Jika ini terus berlanjut, Cukuang Seng akan disiksa sampai mati sendiri dalam waktu yang singkat." Tetapi saat berikutnya, ekspresi wajahnya menjadi kaku, karena dia melihat Cukuang Seng yang awalnya berteriak kesakitan, tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Apa yang terjadi? Wajah Hyokun terkejut, dan firasat buruk muncul di hatinya. Taruhannya benar, kata Cukuang Seng dengan gemetar di dalam bel raksasa. Matanya dipenuhi kegembiraan, karena pada saat ini menara ruang waktu yang terletak di dunia luar angkasanya bergetar dengan cepat, dan sinar cahaya warna-warni keluar darinya dan mengalir ke meridian tubuhnya. Meridian yang awalnya terdistorasi dengan cepat pulih di bawah terselubung cahaya berwarna. Tak hanya itu, luka-luka pecah di kulitnya juga berangsur-angsur sembuh. Darah yang keluar pun mengering dan membentuk lapisan keropeng darah di permukaan tubuhnya yang tampak ganas dan menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Hyokun melihat pemandangan ini dengan heran, dengan tatapan tidak percaya yang kuat di matanya. Dia tidak tahu seberapa kuat badai ruang semu tingkat emas itu. Bahkan praktisi Rana Zotian sejati tidak akan berani menelannya ke dalam tubuhnya. Tapi sekarang, seorang junior yang hanya berada di Rana Juding tingkat 8 dapat menahan kekuatan kekerasan seperti itu. Dari mana asal anak ini? Katanya merasa ngeri. Pada saat ini, Cukuang Seng menginjakkan kakinya dengan keras ke tanah. Dan kekuatan sekuat laut melonjak keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Di saat yang sama, auranya terus meningkat pada saat ini. Puncak Rana Jiuding tingkat 8. Tingkat ke-9, puncak tingkat ke-9. Hanya dalam beberapa napas, dia naik ke puncak alam 9 kuali. Melihat pemandangan ini, wajah Hyokun tiba-tiba menjadi suram seperti air. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan, bahwa Cukuang Seng tidak hanya menahan kekuatan dahsyat dari badai luar angkasa, tetapi juga menyerap dan memanfaatkannya, sehingga kekuatannya sendiri langsung naik ke puncak Rana Jiuding. Aku benar-benar meremehkan bajingan ini. Dia berkata dengan niat membunuh yang kuat. Di dalam lonceng raksasa, wajah Cukuang Seng dipenuhi dengan ekspresi yang kesakitan. Dia menatap dinding lonceng yang kokoh di sekelilingnya dengan tatapan tajam di matanya. Sekarang benda ini tidak bisa menjebaknya. Terima kasih.